Mie Gacoan adalah bisnis mie dengan omset triliunan yang sukses di Indonesia. Keberhasilan mereka didukung oleh sejarah sebagai pelopor rebranding yang cerdas dan fokus pada harga terjangkau. Mie Kober sebagai pelopor bisnis mie pedas sebelum Mie Gacoan menunjukkan sejarah dan inspirasi awal yang unik. Proses rebranding Mie Gacoan dan Mie Nelongso hingga menjadi restoran chain dengan 132 cabang menunjukkan strategi perubahan nama yang sukses. Fokus Mie Gacoan pada harga terjangkau dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan menjadi kunci kesuksesan mereka sebagai restoran nomor 1 di Indonesia. Mie Gacoan berhasil menjadi mie pedas nomor 1 di Indonesia dengan strategi branding yang cerdas, sistem cross-subsidi yang efektif, dan keunggulan dalam operasional dan skala ekonomi. Rahasia kesuksesan Mie Gacoan terletak pada beberapa faktor, antara lain yang pertama, branding yang kuat. Mie Gacoan berhasil membangun citra sebagai mie pedas nomor 1 di Indonesia melalui branding yang agresif dan konsisten. Mereka terus mempromosikan diri sebagai market leader dan selalu berusaha untuk dipersiapkan sebagai pilihan utama konsumen. Yang kedua, sistem cross subsidi. Mie Gacoan menggunakan sistem cross subsidi yang memungkinkan mereka menjual produk dengan harga terjangkau di bawah Rp10.000. Meskipun beresiko, strategi ini membuat konsumen merasa bahwa makanan mie di Gacoan sangat terjangkau. Yang ketiga, operational excellence. Mie Gacoan fokus pada operational excellence dan ekonomi skala. Dengan memiliki banyak cabang dan volume orderan yang tinggi, mereka dapat menekan biaya produksi dan menjaga kualitas layanan. Yang keempat, timing yang tepat. Mie Gacoan memanfaatkan momentum yang tepat dengan memulai bisnisnya pada tahun 2016 dan menjadi viral pada tahun 2019-2020. Mereka juga cepat berkolaborasi dengan layanan online ride selling seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Dengan kombinasi strategi branding yang kuat, sistem cross-subsidi, operational excellence, dan timing yang tepat, Mie Gacoan berhasil menjadi pemain utama dalam pasar mie pedas di Indonesia. Lalu, mengapa Mie Kober justru kalah dengan Mie Gacoan sebagai pelopor? Mie Gacoan lebih dikenal daripada Mie Kober karena strategi branding yang kuat, operasional yang efisien, dan fokus pada harga yang terjangkau. Mie Gacoan berhasil membangun citra sebagai mie pedas nomor 1 di Indonesia melalui branding yang agresif dan konsisten. Selain itu, Mie Gacoan juga menggunakan sistem cross-subsidi yang memungkinkan mereka menjual makanan dengan harga terjangkau. Operasional yang baik dan ekspansi cabang yang cepat juga membantu Mie Gacoan untuk lebih dikenal daripada Mie Kober. Tapi apakah yakin jika Gacoan masih eksis dalam 10 tahun ke depan? Mie Gacoan dapat mempertahankan konsistensi dan relevansinya dalam jangka panjang melalui beberapa strategi yang mereka terapkan. Yang pertama, operasional yang konsisten. Setiap cabang Mie Gacoan harus konsisten dalam menyajikan produk dan layanan yang sama di setiap outlet. Hal ini membantu mempertahankan citra dan kualitas merek secara keseluruhan. Yang kedua, inovasi menu. Mie Gacoan perlu terus berinovasi dalam menciptakan menu-menu baru yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen. Dengan terus menghadirkan menu baru, mereka dapat tetap relevan di pasar yang terus berubah. Yang ketiga, manajemen krisis yang baik. Mie Gacoan harus siap menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang mungkin timbul, seperti isu-isu kontroversial atau masalah operasional. Dengan manajemen krisis yang baik, mereka dapat mengatasi masalah dengan cepat dan efektif tanpa merusak reputasi merek. Yang keempat, pemahaman pasar. Mie Gacoan perlu terus memahami perubahan dalam perilaku konsumen dan tren pasar. Dengan memahami pasar dengan baik, mereka dapat menyesuaikan strategi dengan tetap relevan dan diminati oleh konsumen. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, Mie Gacoan dapat mempertahankan konsistensi dan relevansinya dalam jangka panjang di pasar makanan Indonesia. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.